Apa yang ada di pikiran Anda ketika mendengar kata New Zealand? New Zealand atau yang kita kenal dengan Selandia Baru memiliki nama lain dalam bahasa Maori yaitu Aotearoa yang berarti tanah berawan putih panjang. Selandia Baru adalah sebuah negara kepulauan di barat daya Samudra Pasifik, sebelah tenggara Australia, dan di selatan negara-negara kepulauan Pasifik. Luas wilayah negara di Oseania ini adalah 268.021 km persegi. Wilayahnya terdiri atas dua pulau utama, yaitu Pulau Utara dan Pulau Selatan serta pulau yang lebih kecil, yaitu Pulau Stewart, Kepulauan Chatham, Kepulauan Kermadec, Pulau Campbell dan Pulau Triking, Pulau Utara dan Pulau Selatan yang dipisahkan oleh Selat Cook. Sebagian besar daratan pulau-pulau ini merupakan daerah pegunungan. Gunung tertinggi di Pulau Utara ialah Gunung Egmont, sedangkan di Pulau Selatan adalah Gunung Cook yang merupakan gunung tertinggi di Selandia Baru. Negara ini beriklim subtropis, jarang terjadi hujan dan suhu yang ekstrim. Negara ini memiliki sumber daya laut yang melimpah. Zona ekonomi eksklusifnya merupakan salah satu yang terluas di dunia, meliputi lebih dari 15 kali lipat luas daratannya. Selandia Baru menganut sistem monarki konstitusional dengan demokrasi parlementer meskipun konstitusinya tidaklah tertulis. Raja Charles III adalah kepala negara yang diberi gelar Raja Selandia Baru. Raja diwakili oleh Gubernur Jenderal yang ditunjuk oleh Raja atas nasihat Perdana Menteri. Negara ini memiliki populasi sebesar 5.289.680 jiwa dengan Wellington sebagai ibu kota negara, dan Auckland sebagai kota terbesarnya. Mata uang di negara ini adalah dolar Selandia Baru yang berkodekan NZD, bahasa Inggris dan bahasa Maori merupakan bahasa resmi di negara ini. Sejarah Selandia Baru. Sejarah Selandia Baru atau Aotearoa dimulai antara tahun 1320 dan 1350 Masehi, ketika periode pemukiman utama dimulai setelah ditemukan dan dihuni oleh orang Polinesia, yang mengembangkan budaya Maori yang berbeda. Seperti budaya Pasifik lainnya, masyarakat Maori berpusat pada hubungan kekerabatan dan hubungan dengan tanah. Tapi tidak seperti mereka, masyarakat ini beradaptasi dengan lingkungan yang sejuk dan sedang daripada lingkungan tropis yang hangat. Penjelajah Eropa pertama yang diketahui mengunjungi Selandia Baru adalah navigator asal Belanda yang bernama Abel Tasman pada tanggal 13 Desember tahun 1642. Pada tahun 1643 ia memetakan pantai barat Pulau Utara. Ekspedisinya kemudian berlayar kembali ke Batavia atau yang kita kenal sekarang dengan sebutan nama Jakarta tanpa menginjakan kaki di tanah Selandia Baru. Penjelajah Inggris James Cook, yang mencapai Selandia Baru pada Oktober tahun 1769 pada pelayaran pertama dari 3 pelayarannya, adalah orang Eropa pertama yang mengelilingi dan memetakan Selandia Baru. Sejak akhir abad ke-18, negara ini sering dikunjungi oleh para penjelajah dan pelaut, misionaris, pedagang, dan petualang lainnya. Pada tahun 1840, Perjanjian Waitangi ditandatangani antara perwakilan Britania Raya dan berbagai kepala suku Maori, yang membawa Selandia Baru ke dalam kerajaan Inggris dan memberikan Maori hak yang sama dengan rakyat Inggris. Perselisihan tentang perjanjian yang berbeda dan keinginan pemukim untuk memperoleh tanah dari Maori menyebabkan Perang Selandia Baru dari tahun 1845 hingga tahun 1872. Lalu menjadi pemukiman Inggris yang luas sepanjang sisa abad ke-19 dan hingga awal abad berikutnya. Koloni memperoleh pemerintahan yang bertanggung jawab pada tahun 1850. Sejak tahun 1890-an Parlemen Selandia Baru memberlakukan sejumlah inisiatif progresif, termasuk hak pilih perempuan dan pensiun hari tua. Setelah menjadi dominion yang berpemerintahan sendiri dengan kerajaan Inggris pada tahun 1907, negara tersebut tetap menjadi anggota kekaisaran yang antusias, dan lebih dari 100.000 orang Selandia Baru bertempur dalam Perang Dunia I sebagai bagian dari pasukan ekspedisi Selandia Baru. Setelah perang, Selandia Baru menandatangani Perjanjian Versailles, 1919, bergabung dengan Liga Bangsa-Bangsa, dan mengejar kebijakan luar negeri yang independen, sementara pertahanannya masih dikendalikan oleh Inggris. Saat Perang Dunia II pecah pada tahun 1939, Selandia Baru berkontribusi dalam pertahanan Inggris dan Perang Pasifik.
negara menyumbang sekitar 120.000 tentara. Dari tahun 1930-an ekonomi sangat diatur dan negara kesejahteraan yang luas terus dikembangkan. Sejak tahun 1950-an, Maori mulai berpindah ke kota-kota dalam jumlah besar, dan budaya Maori mengalami kebangkitan kembali. Hal ini menyebabkan berkembangnya gerakan protes Maori yang pada gilirannya menghasilkan pengakuan yang lebih besar terhadap perjanjian Waitangi pada akhir abad ke-20. Industri pertanian dan peternakan terbesar dunia. Domba adalah hasil ternak utama di Selandia Baru. Jumlah populasi domba di Selandia Baru lebih dari 26 juta ekor. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah populasi penduduk Selandia Baru yang hanya berkisar 5,5 juta jiwa. Selandia Baru merupakan negara yang cukup unik karena hanya dengan luas tanah yang tak seberapa, mereka mampu menghasilkan produk pertanian dan peternakan terbaik di dunia. Menurut laman Statista, Selandia Baru masuk ke dalam daftar negara penghasil produk pangan terbesar di dunia. Produk utamanya adalah susu, daging domba, sapi, dan juga babi. Produk-produk pangan Selandia Baru sudah banyak diekspor ke seluruh negara dengan pangsa pasar terbesar Asia, Eropa, Amerika, dan Australia. Para petani dan peternak di Selandia Baru juga terkenal modern dan sanggup menyediakan produk sesuai dengan permintaan pasar. Negara Gunung Api. Selandia Baru termasuk ke dalam daftar negara-negara yang memiliki banyak gunung berapi aktif, dikenal sebagai cincin api Pasifik. Jajaran gunung berapi ini membentang dari Chili, Amerika, Jepang, Indonesia sampai ke Selandia Baru. Di Selandia Baru sendiri ada 53 gunung berapi yang diklasifikasikan masih aktif termasuk Gunung Ruapehu yang ikonik atau dikenal sebagai Gunung Doom dari The Lord of the Rings. Negeri Kiwi. Selandia Baru juga dikenal dengan sebutan Negeri Kiwi. Kiwi yang dimaksud bukan buah, tapi burung kiwi yang merupakan salah satu hewan endemik asal Selandia Baru. Menurut laman Animalia, burung kiwi dianggap sebagai hewan yang unik. Selain tidak bisa terbang, burung kiwi bisa menghasilkan telur yang berbobot sepertiga dari ukuran tubuh induknya. Negara teraman di dunia. Selandia Baru menjadi negara yang memiliki tingkat keamanan yang tinggi bahkan menempati peringkat kedua negara teraman di dunia berdasarkan The Global Peace Index. Selain aman dari sisi kriminalitas dan konflik internal, Selandia Baru juga memiliki alam yang sangat aman. Hal ini dikarenakan Selandia Baru tidak memiliki binatang buas berbahaya dan melata, bahkan di dalam hutan. Negara ternyaman dan makmur. Selandia Baru termasuk negara ternyaman di dunia. Menurut data yang dilansir dalam US News, Selandia Baru berada pada posisi ke-7 dunia sebagai negara terbaik. Penilaian dan kesimpulan diambil berdasarkan fakta tentang kualitas hidup, pendidikan, pendapatan per kapita, fasilitas publik, dan kestabilan politik. Selandia Baru bersaing dengan negara-negara lain seperti Swiss, Jepang, Inggris, Amerika, dan Kanada. Negara terindah. Selandia Baru dijuluki sebagai negara terindah kedua setelah negara Indonesia. Berdasarkan majalah Time Out di London, Inggris, negara ini berhasil mengalahkan keindahan di negara Kolombia, Tanzania dan Meksiko. Ranking negara terindah ini ditentukan oleh peneliti Time Out berdasarkan jumlah tempat yang indah, seperti pegunungan, hutan lindung, taman nasional dan terumbu karang. Begitulah pembahasan tentang negara Selandia Baru. Jika Anda ingin menambahkan silahkan tinggalkan komentar di bawah ini, subscribe channel ini sebagai bentuk apresiasi Anda terhadap kami, dan jangan lupa like jika Anda suka. Terima kasih.